Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu Isya Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini sebagaimana biasa setiap hari hari Ahad kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i. Salah satu dari kitab 4 sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah. Jadi hadis ini ada dalam kitab Sunan Nasa'i. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk golongan sahabat Nabi yang berasal dari Muhajirin. Maknanya dia orang Makkah. Pertemuan pertama beliau dengan Nabi ketika itu Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi zaman dulu orang pekerjaannya mengambil upah mengembala kambing. Termasuk Nabi SAW pernah bekerja sebagai mengambil upah mengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud waktu itu bekerja mengambil upah mengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu datanglah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq lewat dan meminta susu kambing milik yang sedang digembalakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hai anak kecil, waktu itu dia masih kecil, boleh tidak kami minta susu kambing yang sedang engkau gembalakan ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan milik saya. Saya hanya diamanahkan untuk menggembalakan kambing. Ini milik orang lain bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Oleh sebab itu saya tidak berhak untuk memberikan susu kambing ini. Jadi nampak bahwa yang namanya amanah itu walaupun belum masuk Islam, kalau orangnya amanah dia tetap amanah. Ini Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam ada amanah dalam dirinya. Dia tak mau berikan. Tapi kata Nabi SAW, mana kambing yang menurut perkiraan tak ada susu kambing karena kurus, karena kecil, karena tak mungkin. Dan menurut adat istiadat orang Arab, memang musafir itu punya jatah untuk meminta susu kambing. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membawakan seekor kambing yang menurut perkiraan karena kurusnya tak ada susu kambing, tapi berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari susu kambing yang kurus itu mengeluarkan susu kambing. Disitulah datang takjub Abdullah bin Mas'ud. Dia merasa ini bukan manusia biasa, ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertemuan pertama itu maka Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, dan beliau termasuk generasi orang yang awal masuk Islam, termasuk kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Maka beliau masuk Islam. Bahkan dalam sejarah disebutkan kalau ada sahabat Nabi itu yang ikut hijrah hanya sekali saja dari kota Makkah ke kota Madinah, tapi Abdullah bin Mas'ud hajara hijrataini, ikut hijrah sampai 2 kali. Pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan Ibnu Mas'ud sampai 2 kali ikut hijrah, mengalami kesulitan dalam menjalankan agama Islam. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau pun seperti sahabat yang lain ikut meninggalkan kota Makkah, tempat beliau dilahirkan, tempat dibesarkan, dan ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah, ikut berperang bersama Nabi, dan termasuk salah seorang di antara sahabat Nabi
Oleh sebab itu beliau ini tidak hanya seorang sahabat yang hidup bersama Nabi, tapi juga sahabat yang menguasai ilmu yang dalam ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Sampai-sampai suatu ketika Nabi pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi yang membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi, lalu Nabi menghafal Al-Quran. Tapi ini aneh, sekali ini Nabi minta sahabat yang membacakan Al-Quran. Tentulah menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud supaya membacakan Al-Quran. Ketika Nabi minta, maka Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bertanya, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzal." Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Abdullah bin Mas'ud merasa dia tak layak untuk membacakan Al-Quran karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abdullah bin Mas'ud supaya bacakan Al-Quran ini kepadaku. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud pun membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai pada ayat itu, maka Nabi mengatakan, hasbuka, cukup hai Abdullah bin Mas'ud, cukup, berhenti. Fa idza ainahu tazrifan, maka saat itu kedua mata Nabi tergenang air mata. Nabi seakan mau menangis. Tak sanggup Nabi mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Cukup hai Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia bacakan sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat itu bercerita tentang bagaimana sekiranya nanti hai Muhammad, ketika semua umat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bisyahidin, masing-masing dengan nabinya. Umat Nabi Nuh datang bersama Nabi Nuh, umat Nabi Saleh datang, umat kaum Madian, umat yang lain semuanya datang bisyahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Kemudian kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, hasbuka, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Fa idza ainahu tazrifan, kedua air mata Nabi mengenang, air mata Nabi mengenang peristiwa yang akan datang ketika semua umat dikumpulkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud fisiknya tak seperti sahabat Nabi yang lain. Suatu ketika beliau naik ke atas batu, maka tersingkap betisnya, kurus. Ketika nampak, lalu sahabat yang lain tertawa menengok kaki Abdullah bin Mas'ud. Apa kata sahabat yang lain tertawa menengok itu? Apa kata Nabi? Mimma tadhakun. Apa yang kamu tertawakan, kata Nabi? Mengapa kamu ketawa melihat badan Abdullah bin Mas'ud? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rijlu ibni Mas'ud fil mizan yaumal qiyamati asqalu min Uhud. Satu kaki Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang pada hari kiamat lebih besar daripada bukit Uhud. Mengapa kamu ketawa, kata Nabi SAW. Nabi ingin menunjukkan, jangan kamu lihat fisik Ibnu Mas'ud, tapi tengok bagaimana isi kepalanya, bagaimana imannya yang kuat, bagaimana perjuangannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya. Sampai kata Nabi, la rijlu ibni Mas'ud fil mizan. Satu kakinya, jangankan keduanya, jangankan isi kepalanya, jangankan hafalannya, satu kakinya saja kalau ditimbang pada hari kiamat, asqalu, lebih berat, fil mizan, pada timbangan hari kiamat, min Uhud, daripada bukit Uhud. Nabi ingin sahabat itu menghormati Ibnu Mas'ud karena keutamaannya, karena amanahnya, karena ilmunya. Itulah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji malam ini. Abdullah bin Mas'ud meninggal di akhir pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan pada tahun 32 Hijrah. Waktu itu beliau datang ke Madinah. Saat itu sampai ajalnya meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Hadis yang akan kita kaji malam ini didengar oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man qara'a, siapa yang membaca, tabarakalladzi biyadihil mulku, siapa yang membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, tak sekali baca, tapi ada disebutkan kulla lailatin, setiap malam, mana'ahallahu azza wa jalla biha min azabil qabri, maka Allah menjaganya dengan keutamaan surat tabarak itu min azabil qabri, dijaga Allah, dipelihara Allah, dicegah. Asal kata mana'a, dicegah Allah dia dirinya dengan keutamaan surat tabarakalladzi biyadihil mulku min azabil qabri, dari azab kubur. Selama ini kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari azab kubur. Disunatkan setelah selesai tasyahud sampai innaka hamidum majid itu menambah doa minta perlindungan dari 5. Salah satu dari yang 5 itu adalah minta perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnati jahannam, aku minta supaya perlindungan dari azab jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku minta supaya dilindungi dari fitnah hidup, azab cobaan hidup dan mati. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, aku minta supaya dijauhkan dari fitnah ujian al-masih ad-dajjal. Satu dari 5 permohonan ini adalah a'udzubika min azabil qabri, minta dari azab kubur. Nah, hadis yang kita kaji malam ini, kalau selama ini hanya doa saja, ya Allah jauhkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab kubur, maka hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan tak hanya doa, tapi ada usaha. Apa usahanya? Man qara'a, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku, surat tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, setiap malam, mana'ahallahu biha, maka Allah menjaganya, mencegah dirinya min azabil qabri, dari azab kubur. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha, menyebut surat tabarak ini bil mani'ah, dengan nama surat al-mani'ah. Jadi tak semua surat itu namanya satu. Ada surat itu punya nama sampai 2 sampai 3, seperti Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Fatihah, disebut juga dengan As-Sab'u Al-Masani, itu punya nama lain. Begitu juga dengan surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Nanti kita tengok di Quran ini disebut surat Al-Mu'min, tapi di sini disebut surat Ghafir. Jadi punya 2 nama, jangan kita bingung. Nah, surat ini kata Abdullah bin Mas'ud, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut dengan surat Al-Mani'ah. Biasanya nama surat itu ada dalam ayat. Ambil contoh surat Al-Kafirun, ada dalam ayat. Qul ya ayyuhal kafirun.